Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Bang Tengku Wisnu, masya Allah senang rasanya nih Allah bisa pertemukan pada sore hari ini. Ini Bang, kita melihat dan juga mengamati ini Bang hari ini masya Allah, dan teman-teman dengan Bang Tengku Wisnu sedang concern di perjalanan dakwah. Bahkan kesini kan kami juga sering melihat kayaknya lagi concern di tidak hanya sektor dakwah yang memang kajian, silaturahmi dan lain sebagainya, tapi lebih juga ke kayaknya lagi concern di ekonomi nih, dakwah ekonomi nih. Apa yang melatar belakangi ini nih Bang Arif, masya Allah. Dakwah ekonomi, waduh masya Allah ya. Kalau sebenarnya kalau kita lihat bagaimana ini juga peran para ustadz juga sih sebenarnya, para guru-guru kita memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ekonomi Muslim itu dari zaman sahabat itu adalah bisa dibilang 9 dari 10 sahabat Rasulullah itu orang secara ekonomi baik Allah, gitu kan. Betul. Jadi kalau kita menerapkan ekonomi sesuai syariah, sebenarnya kita semestinya kita nggak terpuruk secara ekonomi. Bagaimana di para pendahulu kita setelah zaman sahabat yang masih menerapkan ekonomi syariah, bagaimana ketika di negaranya sampai wakaf aja, sampai zakat aja bingung mau dikasih kemana lagi karena semuanya udah pada berkecukupan. Sampai akhirnya dilempar ke Eropa gitu kan. Nah, saya pikir bahwa sebenarnya Indonesia memiliki kemampuan yang sama gitu, peran yang sama. Bayangkan kita diberikan sama Allah lahan-lahan di mana kita bisa bermuamalah dan berekonomi secara tinggi. Contoh misalnya kalau kita lagi mau lebaran aja, berapa miliar lah itu untuk transaksi beras aja. Betul. Mau kurban berapa miliar lah itu untuk transaksi daging aja. Masya Allah ya. Padahal kita tuh yang membeli itu bukan buat dirinya gitu, buat orang lain lagi. Berapa yang secara bisnis, berapa yang terakomodir secara masalah. Jadi sistem yang sempurna sih menurut saya. Jadi andaikan kita bisa berukhuwah, saling pegangan, dan juga memang edukasi mengenai ekonomi sesuai syariah itu masih belum terlalu paham kita orang-orang, maksudnya banyak yang belum paham bagaimana ternyata sela-sela wakaf itu ternyata nggak kalah dengan sela-sela konvensional aja. Wah itu luar biasa banget. Jadi wakaf orang taunya cuma wakaf tanah untuk masjid itu selesai itu. Iya betul. Padahal bisa kemana-mana bisa wakaf produktif, wakaf bisa wakaf industri dia diwakafin. Dia masih kelola, cuma kepemilikan punya Allah. Siapa yang nggak mau barangnya dia jadi punya Allah? Aduh, masya Allah. Luar biasa ya. Terus gini Bang Tengku Wisnu nih, kebetulan kan ini lagi pandemi nih, kadang banyak juga dari sahabat di sekitar kita ini ya berkeluh kesah dengan keadaan gara-gara pandemi COVID-19, ekonomi turun segala macam. Saya rasa kalau tadi kita menyimak apa yang disampaikan Bang Ari, nggak begitu kejadiannya mungkin, atau mungkin bagaimana Bang Tengku Wisnu nih? Kalau dampak ada pasti kena Ustaz. Pasti kena ya. Pasti kena. Contoh kalau simpelnya banyak lah ya, baik Mas Ari ada beberapa unit bisnisnya. Kalau saya misal contoh oleh-oleh yang saya jalanin di Malang, namanya Malang Strudel itu dari 8 cabang yang saya buka, 7 cabangnya tutup gitu ya, tinggal 1 cabang. Tapi perlahan-lahan sekarang udah mulai buka 2 cabang. Alhamdulillah. Nah, cuman memang dari situ kita kan memang terbiasa ya, dan dinasihati oleh guru-guru kita, para ustadz juga, bahwa setiap apapun yang terjadi pasti ada peluang. Nah, gitu ya, pasti ada kemudahan di setiap kesulitan itu ada kemudahan gitu kan. Nah, ini tergantung dari kita juga bagaimana kita bisa memaksimalkan peluang tersebut. Jadi ya, alhamdulillah ada beberapa hal yang kita lakukan, alhamdulillah malah melahirkan sesuatu dan potensinya itu alhamdulillah bisa kita maksimalkan gitu. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmah di balik kondisi yang kita alami sekarang. Simple banget sih sebenarnya, kalau misalnya saya boleh sedikit sharing ya. Ketika di bulan Ramadan ini bagaimana kita benar-benar hanya ada di rumah. Hanya biasanya kan kita kan taraweh, kita di masjid, di musola gitu ya, maksudnya di masjid ya biasanya kita lakukan kalau taraweh sama tetangga-tetangga kita, tapi akhirnya kita tidak bisa lakukan itu. Bagaimana Allah memaksakan kita untuk menjadi imam di dalam keluarga, imam taraweh yang dulu ya kita deg-degan, sekarang akhirnya coba dalam 30 hari memaksa kita untuk menjadi imam. Jadi banyak tunggu imam yang membawa. Ini hikmah daripada pandemi COVID-19. Hikmah ini salah satu hikmah. Terus hikmah yang lain, misal contohnya bagaimana istri saya sendiri
yang selama ini mengandalkan guru untuk mengajarkan anak-anak saya, sekarang memaksakan Allah maksa saya dan istri saya untuk menjadi guru kepada anak-anaknya, murojaah sama orang tuanya. Dan menurut saya ini hikmah yang terbesar menurut saya. Hikmah yang sangat besar sekali. Jadi di balik ini semua kita harus mencari hikmahnya. Nah, hikmahnya adalah semakin dekatnya kita sama keluarga, semakin pahamnya kita bagaimana perjuangan istri di rumah. Selama ini kan istri kan curhat sama kita nih. Iya, betul. Aduh, misalnya sayang ini anak nih kayak gini-gini di rumah. Udah sabar, udah loh ini. Makanya kita dapat pahala besar loh karena kita bersabar. Waktu kita alami ternyata memang berat. Sabar. Kita jadi lebih menghargai guru gitu. Jadi menghargai, jadi guru. Makasih ya. Oh, Masya Allah. Jadi gitulah. Luar biasa, sahabat channel sahabat cerita Alfa Nasuha, luar biasa. Ini baru ada banyak hikmah dari Bang Tengku Wisnu, bahwa ternyata ini rangkuman daripada obrolan singkat ini, innal hayat ma'al ya'si mautun. Jadi hidup dengan keputusasaan, hanya kematian yang dapat. Jadi harus mutafail, mutasyaim. Betul, dampaknya juga kena, bukan hanya sahabat semua teman-teman, beliau juga kena, tapi beliau tetap ambil hikmah cari peluang lagi apa nih? Cari peluang lagi apa nih? Bahkan tadi bersama-sama kita dengarkan, beliau sampaikan bahwa sekarang ini istri beliau bagaimana merojaah dengan anak-anak yang saat ini bisa membuktikan bahwa madrasatul ula, bahwa ibu adalah madrasah utama untuk anak-anaknya. Baru terbukti mungkin saat pandemi COVID-19. Sedikit ini. tambahan boleh. Tadi yang biasanya kita mengenalkan guru untuk merojaah, mungkin bisa dicoba. Saya mencoba dan istri saya mencoba hal lebih dahsyat sama orang tua ketika merojaah. Beneran Ustaz, karena waktu sama guru itu kita lihat kan secara waktu, dibutuhkan waktu untuk satu ayat itu butuh berapa lama gitu kan. Ini sama kita ternyata lebih cepat sama orang tua Ustaz. Nggak tahu ini atas izin Allah ya, atas izin Allah, tapi pastilah Ustaz ketika kita ngerasa ini anak gue gitu kan, harus kita berjuang. Beda Ustaz, walaupun guru punya keikhlasan dan semangat juga untuk anak kita ya. Beda orang tua beda, lagi ya. Beda, pasti beda. Dan anak juga ngerasa beda karena ketika sama orang tua kita ketika hanya bilang Masya Allah Adam, misalnya anak saya Adam ya, Masya Allah Adam hebat ya kamu nak gitu. Iya, jadi dengan pelukan, dengan apa dia ngerasa ya Allah, dia juga senang bahagia gitu. Beda Sat. Kalau menurut Anda ini pengalaman yang ya sahabat di rumah. Bang Ari, ini terakhir dari Bang Ari apa nih hikmah? Tadi kan kita mulai dari bagaimana nih ekonomi keumatan segala macam. Artinya memang semua terkena imbas. Yang paling penting adalah tetap bersyukur karena semuanya mesti ada hikmahnya. Tadi kita juga kemana-mana nih, bagaimana ada manfaat besar daripada COVID pandemi 19 ini. Mungkin ada pesan Bang untuk teman-teman di rumah nih. Ya mungkin kalau mengenai masalah pesan pasti Ustadz lebih banyak ilmunya dibanding saya. Cuma aduh. Kalau saya ngeliatnya kalau misalnya gini, setiap orang pasti untuk orang yang beriman pasti akan diuji sama Allah gitu ya. Kayak kita lagi sekolah gitu pasti kan dapat ujian. Ketika dapat ujian di sekolah kita jawabnya benar atau salah kan gitu. Baru nanti lulus atau enggak kan gitu. Berarti sebenarnya ketika Allah ngasih ujian, yang ditunggu Allah tuh respons kita sebenarnya. Ketika dikasih ujian respon kita gimana? Ngeluh, terus jadi malah berbuat yang enggak atau sebaliknya gitu. Ketika respons kita malah tetap bersyukur, tetap ikhtiar, kita maksudnya cobaan itu sama. Ya mau yang beriman mau beriman semua dapat cobaan. Cuma yang membedakan tuh respons. Responnya ini yang membedakan kita orang beriman atau bukan. Masalahnya karena kita di dunia kan cuma numpang gitu kan. Allah pernah kasih kita gempa, Allah pernah kasih kita tsunami, Allah pernah kasih kita apalagi yang belum tuh itu likuifaksi segala kan udah. Kali ini Allah kasih kita wabah. Menurut saya suka-sukanya Allah deh. Suka-sukanya Allah. Allah mau kasih apa ya dia yang punya gitu. Milik Allah ya. Milik Allah. Kita cuma dia dikasih dia udah bersyukur. Jadi ibaratnya ketika dikasih seperti ini respons kita tetap ini kamu ibaratnya ini kamu udah aku kasih banyak kenikmatan, sekarang aku uji seperti ini bagaimana respons kamu kan seperti itu. Apapun yang terjadi Allah tetap respon kita tetap mengagungkan beliau, menunjukkan kekuasaannya hanya dengan benda kecil aja ya. Yang kita lihat aja nggak bisa gitu kan. Ya udah pada ekonomi hancur gitu. Bagaimana kalau Allah turun yang gede? Kalau nggak akan kuat kita. Kecil kita ya. Kecil aja kita ekonomi goyang. Luar biasa sahabat semua, ini hari
sangat beruntung untuk kami ya. Artinya dan mungkin tentunya mudah-mudahan untuk sahabat juga. Bang Ari, Bang Teguh Wisnu di cerita Alfa Nasuh hari ini luar biasa. Beliau menguatkan kita, beliau juga artinya dalam posisi memotivasi kita yang mudah-mudahan kita juga bisa ikut jejaknya beliau. Insyaallah next ya Bang, kita ke Cirebon bareng-bareng, kita ketemu teman-teman semua di sana ya Bang ya. Kalau ke Cirebon kita ngikutin jejak Ustaz. Insyaallah Bang, insyaallah. Oke, mungkin cukup dulu sahabat untuk cerita Bang Alfan hari ini. Insyaallah kita sambung di kemudian hari. Jangan lupa like and share. Assalamualaikum.